Balik lagi di Star Podcast barengan sama Nabil. Dan juga gue gak sendirian. Kali ini ada wajah baru di Star Radio 5G ya teman Tangerang. Ini adalah Ratu. Hai. Agak deketin Halo. Kak ngomongnya. Nah Sorry. gitu. Halo. Ratu ini teman Tangerang sebagai tim baru ya. Di bulan November ini kita kedatangan tim baru. Yeay. I'm happy loh selalu ada tim baru di Star Radio 5G ini. Dan juga Ratu ini sebagai Corporate Communication. Corporate Communication. Tapi kalau aku boleh tahu itu ngapain sih sebenarnya kerjaannya Corporate Communication nih, biar teman-teman Tangerang tuh tahu nih siapa nih di balik Star Radio 5G gitu. Oke, jadi Corporate Communication itu yang handle untuk brandingnya Star Radio, baik di digital maupun relasi-relasi keluar juga. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang mau bikin acara, biasanya media partner gitu ya Kak, itu pasti sekarang itu melaluinya sama Kak Ratu. Bener gitu. banget. Jadi bisa kontak di IG kita ataupun sosial media kita lainnya. Betul sekali. Tapi selain corporate communication, Kak Ratu juga nge-handle sosial medianya Star Radio ya saat Iya, ini. benar. Tapi kalau misalnya ngomongin soal sosial media ya Kak, terutama kayak yang sering banget kita pakai itu adalah Instagram. Itu kadang kalau misalnya kita terlalu banyak main sosial media, itu ada aja yang bikin kita tuh jadi merasa self confidence-nya tuh hilang. Benar. Rasa kepercayaan dirinya tuh hilang karena terlalu membanding-bandingkan. Kalau kata Farel Prayoga ya itu ojo dibandingke. Tapi beneran, kalau misalnya kita terlalu banyak kalau main sosial media gitu, rasa kepercayaan diri itu lama-lama hilang karena kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya Kak. Iya. Sampai akhirnya membuat kita tuh rasanya insecure. Pernah nggak Kak Ratu sebagai orang di balik sosial media gitu ya, kayak yang udah berpengalaman nge-handle sosmed segala macem, tapi justru malah insecure dengan pribadi untuk main sosial media gitu? Ya, sosial media itu kan bagian dari media yang dekat banget ya saat ini dengan masyarakat kita gitu yang udah beralih ke digital. Betul. Kayak kita dari awal bangun itu biasanya kita udah lihat HP atau bahkan udah buka sosmed atau bahkan Bener. udah buka WhatsApp gitu ya. Iya benar-benar. Jadi dekat banget di kehidupan kita, dan setuju banget sih katakan Nabila kalau sering kali atau sering banget gitu kalau misalnya sosmed itu jadi bikin kita tuh insecure sih. Bener. Jadi karena kita tuh ngelihat orang jalan-jalan, kita pengen, tapi kita nggak punya uang. Jadi sampai kayak aduh minder lagi gue nih, orang jalan-jalannya udah sampai Paris. Gue baru-baru sampai Paris. Gue cuman sampai ini doang, Tanah Pengkolan Abang. ya? Iya, sampai Tanah Abang doang itu juga udah update seneng banget. Iya. Sampai akhirnya jadi kayak aduh gue insecure lagi. Sampai kayak pada saat-saat insecure itu akhirnya malah jadi bumerang buat diri sendiri. Bener gak sih Kak? Bener sih, setuju. Karena kita sering banget lihat sosmed kita yang isinya tuh kehidupannya yang ditampilkan tuh justru yang enak-enak aja. Betul. Kan, yang senang-senang aja gitu. Jadi kita sering banget malah ngerasanya jadi insecure jadinya. Iya, tapi kalau Kak Ratu sendiri merasa insecure akan postingan orang lain, pernah nggak? Sering banget sih. Sering ya? Sering. Dan aku yakin teman-teman di rumah di sini juga pastinya sering banget lihat postingan 1-2 postingan atau bahkan banyak yang buat kita tuh jadi insecure dan atau bahkan bertanya-tanya ke diri sendiri. Betul. Tapi pada saat insecure itu akhirnya Kak Ratu ngapain tuh? Aduh gue insecure lagi sama postingannya orang gitu. Ya udahlah cuek, atau akhirnya kayak ya udah deh nggak usah lihat sosmed dulu gitu. Ya. Kalau aku pribadi ya, kalau misalnya lagi insecure itu biasanya tutup HP dulu gitu, berdiam diri dulu buat mencerna apa yang udah dipapar selama kita main HP gitu kan. Kadang tuh teman-teman suka nggak sih kayak kita pertama tuh buka IG, terus habis itu pindah TikTok, Betul. terus pindah Twitter, Bener. terus Terus kalau- YouTube,
Terus udah cek WA walaupun gak ada yang ngechat ya. Iya, iya. Gitu, repeat aja terus tiap hari sampai dari bangun Iya, tidur iya, sampai iya. bangun tidur lagi. Atau bahkan nungguin chat dari orang sambil scroll-scroll. Bener, sampai-sampai buka Telegram padahal Telegram kosong, nggak ada apa-apanya. Atau bahkan kadang tuh lihat foto doi di Telegram doang gitu ya. Waduh. Atau nyari-nyari film di Iya, iya, Telegram. benar-benar. Iya. Akhirnya jadinya nutup handphone dulu karena percuma ya. Kalau lagi ada rasa insecure itu buka handphone pasti akan ngecek sosmed lagi. Benar. Insecure di Instagram, kita buka TikTok, ada lagi yang bikin insecure di TikTok. Udah tutup TikTok, buka Twitter. Ada lagi yang bikin insecure. Tutup Twitter, buka YouTube. Aduh, kenapa gue dari dulu nggak ngevlog ya? Kalau gue sekarang masih ngevlog nih, udah banyak nih duit gue gitu kan. Iya, iya, iya. Sampai akhirnya ya udah kita tutup handphone dulu gitu kali ya. Terus kayak ya udahlah gue kayak melakukan aktivitas dulu sehari-hari Iya, iya. sampai rasa insecure-nya itu hilang. Tapi menurut Kak Ratu, kadang ada aja rasa insecure itu yang akhirnya berdampak positif, Kak. Misalnya nih, contohnya gue insecure nih sama postingan lo gitu ya. Postingan lo misalnya, oh dia dapat ini nih beasiswa gitu ke luar negeri. Sampai akhirnya tuh gue kayak aduh gue insecure banget, gue masuk negeri aja nggak bisa, gue akhirnya masuknya kampusnya swasta misalnya gitu ya. Ini lagi orang udah sampai luar negeri beasiswa lagi gitu kan. Tapi pada saat kita berdiam diri dan menutup handphone itu, akhirnya gue tuh kayak mikir, oh gue kalau misalnya gue diem doang gue insecure, ya gue nggak bakalan bisa maju gini-gini doang. Kenapa gue nggak coba untuk belajar juga supaya bisa mengikuti jejaknya dia nih gitu. Itu kan akhirnya berdampak positif. Nah menurut Kak Ratu gimana? Iya sih, jadi kalau misalnya gue pribadi ya, gue paling sering insecure tuh justru ketika lihat portal LinkedIn. Di LinkedIn itu kan kita karena gue sekarang usianya udah 25 ya, jadi kayak lihatnya tuh pencapaian hidup kan. Jadi kayak setiap buka LinkedIn tuh selalu insecure karena kayak tiap Betul. buka itu ada update dia misal dapat penghargaan apa Betul. atau ada pencapaian apa gitu. Jadi ya tapi kadang ketika dipikir setelah tadi tutup handphone tadi gitu kan, terusnya bersosialisasi, ngobrol-ngobrol dengan support system gitu, itu ya jadi balik lagi gitu, menetralkan apa ya pikiran-pikiran negatif kita yang tadinya udah lihat layar terus gitu, terus akhirnya ngobrol sama orang tuh jadi menetralkan buat kembali lagi bersyukur pertama apa yang udah kita punya sampai saat ini. Terus juga set juga gitu, oh dia punya pencapaian tertentu, kira-kira kita mau capai itu atau enggak, kalau misalnya mau capai itu kapan dan caranya gimana gitu. Jadi ya benar juga sih kalau misalnya kadang kita lihat orang tuh jadi memacu kita juga buat produktif dan buat hal-hal yang baru lainnya. Sampai akhirnya kan jadi dampaknya positif dong. Tapi pada saat rasa insecure itu muncul, emang itu nggak enak banget ya Kak. Setuju. Soalnya di umur kan mungkin Kak Ratu udah pernah ngalamin yang seumuran gue nih alamin gitu. Teman-teman gue nih yang baru pada lulus, kan gue baru lulus juga gitu ya, yang baru pada lulus dan belum dapat kerjaan, sedangkan mereka lulusnya tuh udah duluan gitu daripada gue, emang cuma beda bulan. Itu stres banget, bener-bener nongkrong gak mau. Terus kalaupun setiap nongkrong rasanya tuh kayak please dong kasih gue kerjaan. Saking rasa FOMO juga kali ya. Terus jadinya dia kayak lose control sendiri. Jadi ini ya, mengisolasi diri dari yang lain ya. Betul, karena rasa insecure-nya itu. Emang pada saat mengalami rasa insecure itu nggak enak. Tapi apa sih yang bisa kayak bikin orang tuh keluar gitu loh dari rasa insecure itu? I see. Binder sih, setuju banget Nabila, karena gue pribadi juga pernah ada di posisi itu juga gitu. Jadi setelah lulus terus kayak kok nggak dapat kerja nih, padahal kayak merasa kayaknya gue udah cukup ada pencapaian kok selama kuliah gitu. Iya, mungkin ikut organisasi gitu-gitu kan Kak. Iya, benar-benar. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi ada di masa itu ya, nah sabar aja sih, karena mungkin belum, kita masih perlu waktu buat upgrade diri lagi. Betul. Terus perluas sosialisasi lagi gitu buat akhirnya nanti dapat kerjaan yang terbaik sih. Betul, sama kalau tambahan dari gue, pentingnya support system. Karena gue
saat gue lagi ada di masa insecure, itu misalnya ya 9 orang bilang udah lo tuh udah bagus gini-gini nih, tapi nggak ngaruh nih omongannya mereka, karena mungkin ya support system terbesarnya bukan di 9 orang ini, tapi pada saat satu orang yang bilang gak apa-apa, lo tuh udah keren kok, udah santai aja pelan-pelan. Itu satu orang yang ngomong karena dia tahu perjalanan gue dari nol sampai ke misal Saat sampai ke ini ya. saat ini gitu ya. Jadinya gue tuh tersentuh banget. Oh iya bener kok, ini orang terdekat gue aja percaya kok sama gue. Kok diri gue sendiri gak percaya sama kemampuan gue gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi pentingnya support system itu sangat membantu Buat kita, keluar lagi dari betul, masa-masa yang kelam itu ya. betul sekali. Tapi emang kadang ya sulit dipungkiri kalau saat masa itu emang sulit sih. Karena gue juga ngalamin kayak gue kayaknya ketemu orang tuh males gitu Ya. kan. Kayak ya jatuhnya insecure lagi gitu. Jadi bener sih kata Nabila, kayak temukan mungkin support system yang tepat juga ya. Betul, Jadi kayak hanya mungkin 1-2 orang yang bisa apa ya, bisa balikin lagi semangat kita. Betul. Akhirnya pelan-pelan naik tangga sedikit-sedikit lagi. Jadi ya kita bangkit lagi lah gitu. Benar. Sama satu hal sih, mungkin ini nanti bakalan gue omongin di akhir jadi quotes of the day. Jadi tolong, walaupun nanti nggak tahu ya ini yang edit siapa, entah itu gue atau lo Johan. Jadi nanti gue mau ngasih quotes di sini, tapi sebelumnya satu pesan buat teman Tangerang yang mungkin lagi ada di masa insecure. Walaupun dari awal kita udah ngebahas lo harus temuin support system lo harus bersyukur juga atas pencapaian dari sebelumnya sampai ke sekarang. Tapi ada gak sih pesan yang benar-benar menyentuh banget nih dari Karatu buat teman-teman Tangerang yang lagi merasa insecure? Sekali lagi. Pernah ada sih satu support system ya. Iya. Satu orang yang bilang ke gue sendiri gitu kalau it's okay, jalanin aja satu persatu gitu. Jadi kalau kita sekarang merasa insecure, mungkin orang lain di sana udah sejauh apa gitu. Tapi kalau kita stuck di pikiran itu terus-terusan, akhirnya kita semakin drain, semakin tenggelam gitu kan dalam ya masa-masa yang kelam itu gitu. Iya betul. Tapi ya yang perlu dijalanin tuh ya satu persatu sebenarnya gitu kan. Apa yang perlu dikerjain sedikit lama-lama itu bisa jadi bukit. udah kayak ini ya, Tabungan ya. iya sedikit lama-lama kita jadi bangkit lagi lah gitu. Betul. Iya, sama kayak ada quotes di bukunya yang nanti kita cerita tentang hari ini. Itu kalau nggak salah quotes itu gini, sabar satu persatu. Iya. Itu tuh cuma satu kalimat itu doang, tapi nyentuhnya tuh kayak jelek banget, kayak oh iya lagi satu persatu. Kenapa gue harus, kita nggak bisa. Kita ada 4 misal, ada 4 kategori yang harus kita jalanin nih gitu. Gak bakalan bisa 4-4 kita jalanin sekaligus. Kalau enggak semuanya ntar jadinya burnout. Kalau enggak ya lo kalau mau jalan beneran ya satu persatu gitu. Jadi biar keluar dari masa-masa itu tuh ya udah satu persatu dulu. Lo fokus dulu nih apa yang menjadi prioritas lo gitu gak sih? Sampai akhirnya oke, ini prioritas gue tuh yang ini. Jadi gue jalanin dulu yang benar-benar main priority gitu. Baru yang lain menyusul. Benar nggak sih? Benar. Kalau dari Nabila sendiri gimana nih biasanya menghadapi insecurity? Menghadapi insecure tadi kan selain support system, selain kalau gue ini sih menjadikan rasa insecure itu untuk bangkitnya tuh kayak aduh gue nggak bisa nih kalah dari dia. Gue kan anak kompetitif ya. Bukan kalah sih bahasanya. Gue nggak bisa nih. Nih orang udah sampai garis finish nih. Gue maju dari start aja belum gitu. Masa gue mau ketinggalan terus? Udahlah maju dulu. Walaupun emang gak bisa langsung kayak dia, tapi mungkin kita bisa lebih baik. Atau perlahan-perlahan stepnya sampai akhirnya ke garis finish yang kita mau gitu. Atau bahkan ini ya Bill, kita punya garis finishnya masing-masing bisa Betul, jadi ya kan? Iya. Entah garis finish kita itu lebih baik di mata orang lain atau di mata kita sendiri. Tapi kan kita emang selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi gini sih, ini yang gue tangkap dari rasa insecure. Kita itu terlalu
Ya, kenapa kita bisa insecure? Karena kita membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. I see. Yang harusnya kita bandingkan itu adalah diri kita di hari kemarin dan diri kita di hari ini. Kita udah ada perubahan belum nih? Kalau misalnya kita belum ada perubahan, ya udah buat besok kita berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu sih rasa insecure buat gue. Iya ya, bener sih. Jadi ini ya Bill ya, kayak kita tuh berprogres untuk diri kita sendiri juga, bukan Betul. untuk orang lain. Bener banget. Tapi intinya kurangi insecure, banyakin bersyukur. Oke, kalau gitu segitu dulu podcast Star Podcast di episode, nggak tahu ya, ini sebenarnya kemarin tuh udah sempet syuting Kak episode pertama, tapi nggak tahu ya ini bakalan ditayanginnya entah ini jadi episode pertama, entah ini jadi episode kedua, jadi tergantung judul nanti. Jadi sampai jumpa buat teman Tangerang. Kalau misalnya mau ngebahas tentang tema-tema apa lagi sih yang harusnya kita bahas, Komen boleh di bawah ini. Yes, komen di bawah, like juga, jangan lupa share juga. Link YouTube-nya nanti ada di situ dah, pokoknya subscribe juga jangan lupa ya Kak. Oke. Sampai jumpa di Star Podcast berikutnya. Bye. See you teman Tangerang.